Dia pikir Petrus baru saja marah karena dia diganggu. Anjir, ternyata Reka. Dia menyimpan HP, mencibir, tunggu saja, suamiku segera datang. Sekarang, masih sempat kamu pergi bersujud di rumah sakit. Kalau suamiku datang, sekalipun kamu bersujud juga tidak bisa jamin keselamatanmu. Reka mencibir, mumpung Petrus belum datang, mal selesaikan dendam ini dulu. Tadi siapa yang main tangan, cepat keluar. Monica marah, persetan, benar-benar tidak takut sebelum melihat peti mati. Aku yang pukul, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Reka mengacungkan jempol, sejujurnya, aku menghargai keberanianmu. Kuberi kamu nasihat, tembak burung itu dari kepalanya. Setelah itu, dia tiba-tiba meraih ketel air panas di sebelahnya, membantingnya ke wajah Monica. Pong! Terdengar suara teredam. Ketel air panas menyiram wajah Monica. Air didih mengalir di pipinya. Serpihan kaca menusuk wajahnya. Saat ini, Monica seperti landak berlumuran darah, wajahnya hancur. Mengerikan, tragis, dan tidak manusiawi. Au! Monica menutupi wajahnya, menjerit, berguling-guling panik. Terlihat seperti babi yang meronta mati. Rasa sakitnya tidak terlukiskan. Dalam kesakitan, dia tidak lupa menghina Reka. Bagi Monica, wajahnya lebih penting daripada hidupnya. Sekarang dia cacat, dia ingin mati. Semua orang di tempat kejadian memandang Reka dengan tatapan ngeri. Iblis. Orang ini iblis. Mengambil ketel air panas melempar ke wajah orang. Dan orang itu adalah istri Petrus. Sungguh kejam. Tokia dan Zeus sating memandang, hati mereka bergidik. Mereka belum pernah melihat Reka begitu kejam. Mata Reka sekali lagi melirik kerumunan, siapa lagi? Keluar. Sepasang mata ini tampak seperti mata dewa kematian, membuat semua orang takut menatap langsung. Mereka tanpa sadar bergerak ke pintu, ingin melarikan diri. Tapi, mereka baru ingat, Reka sudah mengunci pintunya. Tidak ada jalan keluar. Reka menyeringai, takut. Sudah terlambat. Kalau ada hari ini, untuk apa repot-repot? Reka tiba-tiba berjalan ke kerumunan. Seperti Bon masuk ke dalam air. Seperti serigala masuk ke dalam kawanan kambing. Setelah mengeram kekesalan, sekumpulan orang ini ditendang terbang oleh Reka. Mereka membentur dekorasi dan perabotan di dalam ruangan. Ruangan itu berubah menjadi reruntuhan. Dan sekelompok orang itu terkubur di bawah puing-puing, menyedihkan dan merintih kesakitan. Monica ketakutan. Sekarang dia tidak ragu sama sekali, bahwa Reka akan membunuh dirinya. Dia ketakutan memegang HP, meraung, suamiku, cepat datang, istrimu hampir mati dipukul. Reka menyeringai, kembali ke sisi Tokia. Dia mengambil tangan Tokia, masih sakit. Tokia dengan hati-hati berkata, ini pertama kalinya aku melihatmu begitu kejam. Reka, karena ini pertama kalinya kamu disakiti seseorang. Air mata Tokia jatuh lagi dalam keputusasaan. Pong, pong, pong. Pintu kamar diketuk. Buka pintu, cepat buka pintunya. Terdengar suara Petrus dari luar. Semua orang senang. Penyelamat akhirnya datang. Tanggal kematian Reka sudah tiba. Semua orang berjuang untuk membuka pintu. Tapi pukulan Reka barusan sangat kuat, mereka bahkan tidak bisa bangun. Hingga akhirnya Reka membuka pintunya sendiri. Petrus masuk, melirik kekacauan di dalam, tiba-tiba keringat dingin bercucuran, sekujur tubuhnya gemetaran. Orang-orang ini dipukul hingga babak belur. Tentu saja, itu bukan intinya. Intinya adalah orang-orang ini berani memukul Tuan Reka. Brengsek. Satu persatu dari mereka tampak menyedihkan. Tuan Petrus, tolong, kita hampir mati dipukul. Kalau Reka tidak senang langsung pukul orang, benar-benar arogan. Wajah istri Anda cacat, jelas-jelas dia tahu Nona Skayes adalah istrimu, tapi malah tetap main tangan, sama sekali tidak menghargaimu. Monica berguling di tanah, suamiku, kamu harus minta keadilan untukku. Hari ini kalau kamu tidak bunuh si Reka, aku cerai denganmu. Zeus dan Tokia ketakutan, buru-buru membela Reka. Tuan Petrus, Anda jangan percaya kata-kata mereka.
Mereka melukai kami duluan. Reka terpaksa main tangan. Apa? Mata Petrus menegang, mereka melukai kalian. Dia memandang Tokia dan Zeus dari atas ke bawah, dan mereka benar-benar terluka. Dia berlari menghampiri Tokia dan Zeus. Semua orang mengira Petrus akan menghajar mereka berdua. Tokia dan Zeus menggigil ketakutan dan bingung. Monica dan lainnya kegirangan. Petrus adalah seorang veteran pasukan khusus dan sangat kuat. Begitu dia turun tangan, kedua orang ini pasti akan mati mengenaskan. Tapi detik berikutnya pemandangan menakjubkan terjadi. Setelah Petrus menghampiri, alih-alih melakukan apapun, dia malah membungkuk dalam-dalam pada mereka berdua. Maaf, Nona Tokia, Nona Zeus, aku yang tidak bisa mendidik, sampai kalian berdua terluka. Jangan khawatir, hari ini aku pasti meminta keadilan untuk kalian. Apa? Mata semua orang terbelalak besar. Petrus tidak hanya tidak menghajar kedua gadis itu, tapi bahkan membungkuk meminta maaf kepada mereka. Hei, 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 tidak salah ini, wajah istrimu dirusak mereka. Ilusi, ini pasti ilusi. Monica berteriak memilukan, Petrus, kamu gila. Untuk apa minta maaf pada mereka? Habisi mereka, hari ini juga bunuh mereka. Plak, sebuah tamparan terdengar keras. Petrus menamparkan wajah Monica. Wajah Monica yang tertusuk serpihan kaca. Begitu ditampar Petrus, serpihan kaca itu langsung masuk ke kulitnya. Au! Monica sekali lagi memegang wajahnya berteriak kesakitan, persetan, keparat kau Petrus. Demi dua pelacur itu, beraninya pukul istrimu. Kubunuh kau, akan kuminta keluargaku bunuh kau. Jangan lupa, kamu bisa seperti sekarang ini, berkat dukungan keluargaku. Petrus marah, sialan, aku begitu hormat pada Tuan Reka, keberanian dari mana kalian menyinggung Tuan Reka? Apa? Semua orang terkejut. Petrus menghormati Reka. Bukankah Reka hanya seorang salesman bawahan Tokia? Tidak hanya itu, Tokia bahkan harus merendahkan diri di depan Petrus. Salesman rendahan dia kenapa bisa lebih tinggi dari Petrus? Si Reka ini pasti tidak sesederhana itu. Petrus berjalan ke hadapan Reka, membungkuk dalam-dalam, Tuan Reka, maaf, aku yang salah, sampai membawa masalah bagimu. Terserah kamu mau bagaimana hukum orang-orang ini. Reka memandang Tokia, Tokia, Zeus, kalian berdua korbannya, kalian putuskan nasib mereka. Saat ini, Tokia bengong menatap Reka. Dulu, Reka membawakan proyek Low Felicity dari Petrus, dia pikir Reka dan Petrus bersahabat. Persahabatan antara bos dan bawahan. Petrus bosnya, dan Reka bawahannya. Tapi sekarang tampaknya situasi berbalik. Petrus bawahannya, dan Reka adalah bosnya. Apakah identitas Reka yang sebenarnya akhirnya terungkap? Mungkin pukul dia sampai mati juga tidak akan percaya, kemampuan Reka yang terekspos saat ini hanya 1/1000 darinya. Sampai Reka memanggilnya 2 kali, Tokia baru sadar. Dia menarik napas dalam-dalam, melirik kerumunan.